perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Pada masa Nabi Musa alaihi salam, para penyihir menduduki status sosial yang sangat tinggi dan posisi terhormat. Bahkan, sihir kerap kali dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat. Para penyihir menjadi salah satu pasukan pengawal Fir'aun. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran, mereka menantang Nabi Musa untuk beradu ketangkasan sihir. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang memakan ular-ular para penyihir. Namun, apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa sama sekali bukan sihir, melainkan mukjizat. Sihir merupakan kejadian luar biasa di luar nalar manusia yang berasal dari jin. Berbeda dengan mukjizat yang merupakan anugerah Allah bagi para nabi dan rasulnya. Sihir yang dikenal dalam budaya kita dengan santet bertujuan untuk mencelakai manusia. Praktek ini tentu saja terlarang, namun masih banyak orang yang tersesat dengan jalan gaib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai godaan setan yang terkutuk. Dalam kunjungan ke salah seorang pasiennya, Ustaz Adam Amrullah mengajak salah seorang gurunya, Ustaz Perdana Ahmad, untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dalam meruqyah. Jadi pertama, tata caranya, kaifiatnya, dengan cara membaca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, membaca salawat Nabi 3 kali. Kenapa? Salawat Nabi adalah pembuka pintu doa. Doa akan terhijab kecuali dibacakan padanya salawat Nabi. Ya, maka kita disunahkan sebelum berdoa membaca salawat Nabi minimal 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Di kediaman Bapak Hamzah ini, Ustaz Perdana mengajari teknik ruqyah mandiri. Akbar. Kita lakukan usapan seluruh tubuh. Ini fungsinya untuk menyembuhkan seluruh sel-sel tubuh kita dan membuang seluruh penyakit dalam diri kita. Ini pertama adalah teknik usapan seluruh tubuh. Yang kedua adalah teknik menempelkan telapak tangan di bagian tubuh yang sakit. Kalau Mas sakit apa biasanya? Epilepsi, berarti di daerah kepala. Tempelkan sekarang tangannya di kepala. Andaikan memang terasa ada reaksi mau muntah, dimuntahkan, nggak apa-apa, ya. Tunggu dia nggak benar-benar sama orang. Kalian memang bagus ngajarinya, sampai bisa dia 2 obat. Aku senang. Sementara ibu yang bernama Amnah tiba-tiba tak bisa mengendalikan lisannya. Uang udah habis. Aku kasihan nengok aku lihat aja dari jauh kan. Lihat dia, semua orang sudah baca Ustaz ini dia semua. Wah, kalian yang ngajari dia yang benar. Kamu sudah cukup masuk ke dalam tubuhnya, mempengaruhi dia, menggunakan lisannya, ya. Tidak ada tuntunan dalam Al-Quran dan hadis, ya, jin boleh memasuki tubuh manusia atau menggunakan tubuh manusia untuk berbicara kepada orang lain. Ustaz Perdana kemudian mengajari ibu ini untuk melawan semua gangguan jin dalam tubuhnya. Ibu konsentrasikan pikiran ibu di seluruh bagian tubuh ibu. Ya. Kalau ada reaksi panas, dingin, kesemutan, rasa kesetrum, ya, atau seperti ada yang berjalan di tubuh, segera ibu ambil. Ibu ambil, ibu buang. Ibu ambil, ibu buang. Afa hazibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Tak ada jalan lain kecuali berdoa kepada Allah, memohon pertolongannya. Inilah yang harus dilakukan oleh peruqyah maupun pasien. Sama-sama. Sama di sini. Di sini gimana? Dari panggul ini kemalu. Ya, konsentrasi ya. Na'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dalam metode ini, Ustaz Perdana memotivasi si pasien untuk membuang sendiri semua rasa sakit dan gangguan yang dirasakan tubuhnya. Konsentrasi di mana gerakan di tubuh. Rasakan pergerakan jinnya. Segera ambil buang. Segera ambil buang. Di mana pergerakan jinnya yang terasa gak enak, langsung ambil dibuang. Keluar. Tidak ada ibunya semua tumbalan. Tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan. Ukhruj bi Allah. Al-anka bi amatillah. Ayo. Keluar. Ukhruj bi Allah. Hati-hati dengan tipu daya setan yang akan menggelincirkan kita pada kesyirikan. Seringkali jin yang merasuki tubuh manusia berjanji keluar dengan syarat keluarga korban menuruti kemauannya. Saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi. Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang dengan izin Allah saya akan keluar. Dengan izin Allah terputus semua buku dalam tubuhku. Dengan izin Allah saya terputus hubungan dengan wanita ini. Ukhruj dia setan, keluar. Keluar sekarang. Kamu keluar, itulah saat kamu bertobat kepada Allah. Ya. Kamu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepada Allah, bukan untuk menyakiti manusia. Keluar. Ayo, sekarang semuanya, menuju mulut, seluruhnya. Ya, keluar. Pergi ke Mekah sana, belajar Islam yang baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi yang dibacakan bersama makin melemahkan bangsa jin. Ibu ini sudah bertahun-tahun menderita serangan sihir. Namun, ia salah jalan. Seringkali ia mendatangi dukun untuk mengobati penyakitnya. Bukannya sembuh, bangsa jin makin bertambah banyak mendiami tubuhnya hingga ia sempat lumpuh. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, hamba mohon ya Allah, putuskanlah ya Allah semua hubungan sihir antara diriku dengan musuhku dan juga para dukun yang telah menyihirku. Dengan izin Allah terjadilah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi. Konsentrasi, niatkan, fokuskan untuk menghancurkan benda sarana sihir yang ada di tangan dukun itu. Menghancurkan semua bulu-bulu sihirnya. Wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dzi ain Allahu yasfi. Ya, usapkan di mata. Ini akan untuk menutup bolongan-bolongannya. Bismillah, Allahu Akbar. Pegangkan mata lagi, masih ada nggak bolongannya? Ambil, usapkan sebelah kirinya. Buang. Ini ada penutupnya, terus.
Ruqyah tidak hanya untuk mengobati gangguan jin. Penyakit medis seperti epilepsi dengan izin Allah bisa disembuhkan. Bisa jadi bangsa jin menumpang dalam tubuh saat kita lemah karena sakit dan lupa untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santet adalah upaya jarak jauh dengan meminta bantuan jin. Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media, antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, dan lain-lain. Dalam masyarakat Jawa terdapat fenomena teluh beraja yang ditandai dengan sinar terang benderang yang melesat amat cepat. Kemunculan teluh beraja biasanya disusul mewabahnya penyakit. Jenis santet beragam. Ada yang dikirim ke dalam tubuh korban berupa pasukan jin yang meniru perilaku binatang seperti siluman ular hingga korban akan merayap seperti ular. Ada juga berupa siluman harimau hingga korban mengaum-ngaum layaknya harimau. Pasukan jin seringkali dikunci dalam tubuh korban dengan raja atau wafak. Lebih berat lagi, pasukan jin membawa benda-benda tajam seperti paku, jarum, dan kawat hingga korban menderita sakit yang luar biasa. Untuk mencegah bahaya sihir, Rasulullah telah mengajarkan berbagai tuntunan doa dan zikir, antara lain dengan membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu, sebagaimana sabda Nabi. Barang siapa membaca ayat kursi pada malam hari, Allah senantiasa menjaganya dan setan tidak mendekatinya sampai subuh. Hadits riwayat Tabrani. Selain itu, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas ketika mau tidur. Kemudian tiupkanlah ke telapak tangan dan usaplah ke sekujur tubuh. Pada permulaan malam, Rasulullah juga mencontohkan untuk membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat 285 dan 286. Sebagaimana sabdanya, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka cukuplah baginya. Muttafaqun alaih. Bacaan-bacaan ini merupakan senjata ampuh untuk melawan dan menghancurkan sihir. Bacalah dengan penuh khusyuk dan keyakinan untuk mengusir jin, seraya memohon pertolongan Allah agar terhindar dari segala mara bahaya dari gangguan jin dan sihir. Namun masih banyak di antara kita ketika sakit atau terkena santet tidak kembali pada Al-Quran. Mereka lebih percaya kepada pengobatan dukun. Bukannya kesembuhan yang mereka dapat, tapi makin terperangkap dalam gangguan jin. Mengusir jin bukan dengan mendatangkan jin lain yang lebih kuat. Awalnya seolah-olah ia sembuh, tapi tatkala si pasien memutuskan hubungan dengan sang dukun, sakit pun akan tambah parah. Ruqyah adalah doa, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada larangan kita meminta bantuan ruqyah, karena sama saja kita meminta didoakan. Namun, kita tetap harus bertawakal pada Allah, tidak tergantung pada ruqyah. Dalam training ruqyah, Ustaz Adam Amrullah selalu memotivasi jamaahnya untuk mampu meruqyah diri sendiri. Dengan doa dan keyakinan, kita semua mampu membuang gangguan jin yang bersarang di salah satu organ tubuh kita. Selain bisa dilakukan sendiri, kita pun bisa meminta bantuan pasangan kita, suami atau istri kita untuk meruqyah. Karena ruqyah itu sesungguhnya mudah. Supaya gampang hukumnya. Yang kedua, tadi dikepung sebagai daya tepuk-tepuk sambil baca Quran. Dengan niat mengusir jinnya. Ditepuk sambil niat mengusir. Dari mulai tulang punggungnya, tulang ekor sampai kepala. Coba tepuk. Sambil baca Quran. Ya, kemudian seperti itu suruh keluar lewat muntah. Kebetulan kita ngarahnya lewat muntah. Bisa juga enggak? Oke, setelah baca, saya sarankan tiup Pak dari tulang ekor sampai kepala. Tiup terus, ulang.
Tiup lagi dari belakang ekor. Nanti ngusir. Ya, tiup. Ya, keluar. Terus. Selain itu, Ustaz Adam yang juga menjadi trainer dalam acara ini juga mengajak para peruqyah untuk mendahulukan dakwah terhadap Hidayah ya Allah. Yang belum mengenal Islam, berikanlah Islam ya Allah. Yang masih munafik, jadikan Islam yang sempurna ya Allah. Dalam terapi ruqyah yang diterapkan pada wanita ini, Ustaz Adam berdoa pada Allah agar bangsa jin yang mengganggunya mendapat hidayah dan bertobat. Ya, yang mengganggu dimanapun. Yang ada di rahim. Ya, ada banyak jin yang ganggu di rahim. Aina mata kunu, ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in. Setelah membacakan surat Al-Baqarah ayat 148 yang bercerita tentang kiamat, bangsa jin mulai bereaksi, merakan tubuh. Ya masyarul jin, saya pengen kamu tobat, saya pengen kamu masuk Islam. Ya, kalau kamu masuk Islam kamu selamat. Tugas kamu ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sahadi, dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Setelah diajak bertobat, bangsa jin masih membangkang. Kamu mau Islam? Gak mau. Ya udah, saya anggap dia sudah nggak mau. Robusta, mau masuk Islam? Ikuti saya. Dengerin, jangan marah. Istighfar, astagfirullah. Baca istighfar. Apa yang kamu lihat tadi di atas? Apa yang kamu lihat? Cahayanya ngapain? Bawa. Dia nggak pakai cempan, dukun ya. Saya mohon kepada surat Al-Sofat, apa? Wasofat Sofat, demi rombongan malaikat yang datang dengan bersosok. Tolong yang belum hafalkan surat Al-Sofat. Ada apa aja kamu lihat di situ? Ada pohon, ada sungai, ada buah di sana. Apalagi kamu lihat di sana? Udara yang menyejukkan. Oke, itu kalau kamu mau masuk Islam, kamu nggak mau masuk wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu azabun. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Api. Rupanya bangsa jin yang merasuki tubuh ibu ini mengaku tidak beragama. Gua beriman kepada Allah. Siapa dia? Ya, dia nanya Allah siapa? Kita perlu jelasin. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan semesta, Allah yang menciptakan. Dan tugas kita sebagai jin dan manusia adalah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Jadi selama ini adalah ibadah kepada Allah. Jadi saya ulang lagi ya. Asyhadu Allah